Halo investor, ketemu lagi di YouTube channel kita, Happy Billionaires Club. Kali ini saya mau jawab komentar yang banyak ditanyakan di YouTube channel kita, yaitu Coach, gimana sih cara beli saham? Jadi ternyata banyak juga bagian dari teman-teman yang nonton yang belum pernah beli saham ya. So, di video kali ini kita mau bahas something yang very very basic tentang apa itu saham, gimana cara dapat keuntungan dari saham, dan gimana cara beli saham. So, ayo kita belajar sama-sama. Oke, kita mulai. Jadi, apa sih itu sebenarnya saham? Ketika Anda beli saham, sebenarnya Anda sedang membeli yang namanya surat kepemilikan perusahaan. Yes, betul. Jadi, dengan Anda membeli saham, Anda menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Namun, bukan pemilik tunggal, karena tergantung dari berapa banyak jumlah saham yang Anda beli. Nah, jadi setiap perusahaan yang sudah melantai di bursa, kita sebutnya ya, sudah ada di Bursa Efek Indonesia, itu sahamnya kita bilang sudah go public. Sahamnya sudah menjadi perusahaan TBK, perusahaan terbuka. Yang artinya perusahaan ini dimiliki oleh banyak orang. Nah, jadi sahamnya juga sudah diperjualbelikan secara bebas. Jadi siapapun bisa membeli dan menjual sahamnya secara bebas di sini. Nah, apa aja keuntungannya kalau kita beli saham? Pertama, ketika Anda membeli saham, Anda kan secara resmi menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Tinggal persentasenya ya tergantung berapa banyak jumlah saham yang Anda beli. Nah, setelah itu, kalau Anda menjadi pemilik yang sah dari perusahaan tersebut, maka ketika perusahaan ini untung, dapat cuan ya, dan di akhir tahun atau di tengah-tengah tahun, perusahaan memutuskan untuk mau membagikan keuntungan ini kepada seluruh pemegang saham yang namanya dividen, maka Anda sebagai pemegang saham berhak untuk menerima dividen tersebut. Jadi keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Tinggal nanti jumlahnya disesuaikan. Anda punya berapa lembar saham. Nah, biasanya langsung ditransfer ke rekening Anda, ya, ke rekening dana nasabah yang Anda sudah bikin sebelumnya. Nah, kemudian saham ini diperjualbelikan secara bebas di sebuah pasar, namanya Bursa Efek Indonesia untuk di Indonesia. Nah, di bursa ini, saham ini perjualbelikan secara bebas dan banyak orang yang bertransaksi di situ. Banyak orang yang mau beli, banyak orang yang mau jual. Sehingga karena banyak transaksi, banyak kepentingan, maka harga dari saham ini terbentuk akibat dari mekanisme pasar. Artinya apa? Semakin banyak orang yang mau beli saham tersebut, ya harganya akan cenderung semakin naik. Sebaliknya, kalau semakin banyak orang yang mau jual dari saham tersebut, maka harganya akan cenderung semakin rendah. Logikanya begini, kalau barangnya terbatas, dan ada banyak orang yang mau beli, maka mereka kan rebutan dong. Oh, saya mau beli, saya mau beli, saya mau beli. Sehingga bagaimana cara mereka memastikan mereka dapat barang, dapat sahamnya? Ya, mereka akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ada yang nawar di harga 1.000. Oh, yang ini nggak mau kalah. Saya mau dapetin, saya pasang di harga 1.100 misalnya. 1.200. Nah, itulah yang menyebabkan harga saham kemudian naik. Nah, kemudian di sisi lain, kalau banyak orang yang pengen buru-buru jual saham ini, pengen lepas gitu ya, maka mereka akan rela untuk bayar, untuk menjual di harga yang lebih rendah. Misalnya ada yang mau jual di harga 1.000. Nah, saya pengen supaya cepat terjual nih, maka saya jual di angka 900. Ada yang jual di 850 dan seterusnya. Nah, itulah mekanisme pasar. Semakin banyak orang yang mau beli saham tersebut, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, semakin banyak orang yang mau jual saham tersebut, maka harganya cenderung turun. Jadi, yang menentukan harga saham adalah mekanisme pasar, bukan perusahaannya, bukan Bursa Efek Indonesia. Nah, dari sisi perusahaan, perusahaan sudah tidak lagi menerima uang. Perusahaan cuma menerima uang ketika mereka pertama kali menjual sahamnya kepada publik. Atau di pertengahan mungkin mereka bisa melakukan yang namanya right issue, yaitu mereka menjual saham yang mereka miliki kepada publik kembali. Ya. Nah, namun di mekanisme pasar ini, saham-saham yang sudah beredar di pasar ini, itu siapa yang dapat duitnya? Ya pembeli seperti kita. Ya jadi tangan kedua jual ke tangan ketiga. Nah, yang dapat duitnya adalah tangan kedua. Nah, yang tangan ketiga terima barangnya, terima sahamnya. Jadi itulah mekanisme pasar. Dan harga saham ditentukan dari mekanisme pasar. Oke, sudah paham ya dari situ ya. Jadi Anda bisa mendapatkan keuntungan dari saham itu ada dua. Pertama, ketika perusahaan membagikan dividen, Anda bisa dapat menikmati keuntungannya. Yang kedua adalah dari mekanisme pasar. Ketika Anda beli saham yang misalnya di harga 1.000 dan ternyata banyak yang minat terhadap saham tersebut, maka harga sahamnya kan akan naik. Misalnya kemudian naik ke angka misalnya 1.500. Nah, Anda beli di 1.000, kemudian Anda jual di 1.500, Anda dapat selisih
Rp500 yang kita sebut capital gain. Jadi dari situlah keuntungan kedua yang Anda dapatkan dengan cara berinvestasi di saham. Yang pertama lewat dividen, kedua lewat capital gain, yaitu selisih harga beli dan harga jual Anda dari saham tersebut. Oke, sampai sini clear ya benefit dari saham. Apa itu saham? Benefitnya. Nah, sekarang gimana coach cara beli saham? Misalnya Anda mau beli saham bank BCA gitu ya. Anda nggak bisa ujuk-ujuk datang ke cabang BCA, datang ke tellernya atau customer service-nya. Mbak, aku mau beli saham bank BCA gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa. Mbaknya bingung, wah nggak bisa Pak di sini. Nah, jadi belinya di mana? Kayak saya bilang, saham ini diperjualbelikan di sebuah bursa, ya pasar, ya Bursa Efek Indonesia. Jadi Anda perlu belinya di bursa. Nah, saat ini sistem jual belinya sudah digital semuanya, sudah elektronik, sudah digital. Oleh karena itu, setiap transaksi jual dan beli harus melewati sebuah perantara. Ya, perantaranya adalah anggota bursa. Nah, dalam hal ini di Indonesia, anggota bursa ini bisa disebut namanya sekuritas. Jadi, aktivitas jual beli saham Anda harus melalui sekuritas untuk di Indonesia. Nah, oleh karena itu nanti syarat pertama yang perlu Anda lakukan adalah buka akun ya di sekuritas. Cara bukanya gampang kok, kayak misalnya Anda buka rekening di bank ya. Jadi ini Anda buka rekening di sekuritas untuk kemudian Anda isi saldo di rekening tersebut, dan saldo ini kemudian Anda transaksikan untuk beli sahamnya gitu. Jadi biasanya kalau Anda sudah buka rekening saat ini, hampir semua sekuritas saya rasa sudah digital ya, sudah semakin canggih. Mereka akan memberikan Anda sebuah aplikasi, ya baik di handphone maupun baik di laptop. Nah, nanti transaksi Anda jual dan belinya itu sudah Anda nggak perlu telepon lagi ke sekuritas. Pak, aku mau beli saham ini nih ya, harganya sekian, berapa lot? Nggak perlu lagi. Sekarang semuanya sudah digital. Jadi Anda tinggal beli dari aplikasi yang ada di handphone dan di laptop tersebut. Jadi semuanya udah gampang banget sekarang. Cuman hitungan detik Anda sudah bisa beli saham dan jual saham gitu. Nah, buat Anda yang mau beli dan belum pernah beli, untuk di Indonesia syarat minimal pembelian saham itu adalah sebesar 1 lot. Nah, 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau Anda mau beli saham yang harganya Rp100 per lembar, Anda minimal harus beli 100 lembar. Jadi Rp100 kali 100 lembar sama dengan Rp10.000. Jadi itu pembelian minimum ya 100 lembar. Dan belinya lewat aplikasi dari sekuritas tersebut. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Anda sudah tahu apa itu saham, surat kepemilikan perusahaan, dan Anda bisa mendapatkan 2 keuntungan dari beli saham, yaitu lewat dividen dan kemudian lewat capital gain, selisih harga beli dan harga jual Anda saham. Dan ketiga, kalau Anda mau transaksi jual beli saham, harus buka rekening dulu di sekuritas. Nanti sekuritas ini akan memberikan Anda aplikasi, dan lewat aplikasi itu Anda bisa jual beli langsung dari gadgetnya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah buka di rekening di sekuritas, kita mau bantu Anda. Ya, saat ini kita bekerja sama dengan MNC Sekuritas. Jadi kita bisa bantu Anda untuk buka rekening lebih mudah, lebih cepat. Tentunya ada benefitnya dong. Nah, benefitnya adalah yang pertama, kalau normalnya pembukaan rekening ini saldo minimumnya, saldo awalnya itu 5 juta, maka dengan kode sales HBC, pakai kode sales HBC ya, Anda saldo minimumnya cuma 500.000. Jadi pertama kali buka, setornya cuma 500.000 dan Anda rekening sudah langsung aktif. Oh iya, jangan lupa, pembukaan rekening dana nasabah dimanapun itu gratis ya sifatnya teman-teman. Jadi tidak dipungut biaya. Pokoknya kalau Anda buka rekening, kayak Anda buka rekening di bank, itu kan gratis. Jadi ini juga sama. Rekening di sekuritas juga gratis. Ya, tadi itu saldo minimumnya cuma 500.000. Dan kemudian benefit lainnya, kalau Anda pakai kode sales ABC, yaitu tidak ada fee minimum untuk transaksi bulanan. Ya, normalnya ada fee minimum 10.000 nih per hari. Dan kemudian juga tidak ada biaya bulanan untuk market info, ya biasanya normalnya 16.500 per bulan. Dan juga nanti di aplikasinya Anda bisa mendapatkan data harga real time ya. Jadi harga sahamnya naik dan turun real time ya sesuai dengan jam bursa pergerakannya ya. Juga dapat fitur trading view-nya gratis di aplikasi dari MNC Sekuritas ini. Jadi itu teman-teman ya, kalau Anda tertarik untuk dibantu pembukaan dari rekening bersama MNC Sekuritas, silakan nanti klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini membantu Anda untuk memahami dasar dari saham dan bagaimana transaksi jual dan belinya.
Oke, gitu dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.